Salam Surah Pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah Pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk apapun yang menghalangi kita, mari iman kita terus bertumbuh, dan satu kali nanti akan kita buktikan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan, kita sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk. Dengar baik firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Berkati kami saat ini Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Mu. Tolong seluruh jemaat, tolong seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini supaya kami mempertahankan iman kami, dan nanti pada waktunya kami akan membuktikan bahwa iman kami benar dan kami dapat mengalami banyak hal luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Yohanes pasal 19 ayat 39. Yohanes 19 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 30 kg beratnya. Amin. Saudara pemirsa sekalian, itu minyak itu digunakan untuk apa? Minyak mur dengan gaharu digunakan untuk merempah-rempahi mayat Yesus sehingga mayat itu diawetkan atau menjadi mumi. Saudara sekalian, yang bawa siapa? Nikodemus. Sebentar saudara baca dalam Yohanes pasal 3. Ya. Di sanalah kita ketemu dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Ingat, Yohanes 3 ayat 16 itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini boleh dikatakan itu berliannya firman Tuhan. Mengapa? Dari sana sudah bermiliar-miliar orang percaya kepada Yesus dari ayat itu. Jadi sebenarnya itu Nikodemus itu sebenarnya juga seorang pemimpin agama Yahudi yang kemudian datang kepada Yesus pada waktu malam dan percaya kepadanya. Dan hari ini kita menemukan bagaimana dia bawa. Ya, banyak penafsir mengatakan harganya ini bukan saja 100-200 juta, bukan. Ini bisa miliaran rupiah harganya. Karena ini sebenarnya barang ini tidak ada di Israel. Ini barang impor. Dan harganya bisa lebih mahal daripada emas. Karena tidak semua orang mampu membelinya dan menggunakannya untuk keluarganya yang meninggal. Saudara pemirsa, sekali lagi saya mengatakan bahwa ketika gereja perlu, engkau akan muncul. Kemampuan keuangan saudara sekalian, kemampuan tenaga saudara sekalian, kemampuan waktu saudara sekalian akan saudara korbankan untuk gereja. Mengapa gereja? Karena tubuh Kristus di dunia ini sekarang ini ia katakan gereja. Oleh karena itu mari kita sekarang mulai lebih fokus lagi kepada gereja. Ini berhubungan dengan Yesus yang mati di kayu salib. Ketika dia mau dimakamkan, mereka rempah-rempahi dia. Itu sebabnya mengapa perempuan yang hari Minggu itu mau datang melihat jenazah Yesus pada hari kebangkitannya itu, mereka juga membawa rempah-rempah. Maksudnya mau ditambah lagi itu
supaya jenazah Yesus yang mereka kasihi itu dapat bertahan lebih lama lagi, tidak menjadi busuk. Saudara sekalian, mari kita sama pikiran kita berjuang untuk gerejanya supaya jangan gereja menjadi busuk. Busuk bagaimana? Ada gereja yang menjadi pengemis karena penghasilan mereka di dalam gerejanya tidak memadai. Menurut saya, gereja yang begini mari kita bantu beramai-ramai. Ya, saudara, orang kaya itu kekayaanmu datang daripada Tuhan. Ya, maksud saya bicara tentang orang percaya, orang Kristen. Jadi jangan kita hanya melihat, mari kita besarkan gereja ini secara luar biasa. Saya bukannya tidak setuju dengan mega church, di mana gereja itu besar. Kalau Tuhan menghendakinya, ya silakan. Tetapi maksud saya, apakah mata saudara masih bisa melihat di media sosial, saudara sekalian, gereja yang sudah hampir rubuh, gereja yang bahkan tidak ada dindingnya, hanya pakai terpal dengan atap. Mereka berbakti di sana pada hari Natal yang lalu. Saya bukan hanya sedih, tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya uang triliunan rupiah. Saudara tidak percaya? Saudara mendengar doa saya. Ya, mengapa demikian? Supaya tadi seperti ini. Supaya kita menjadi Nikodemus perjanjian baru, Nikodemus masa kini yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu yang besar untuk kemuliaan Tuhan dalam gerejanya. Mari kita bersama-sama berpegangan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Jangan terlalu kita fanatik denominasi. Tapi kalau lihat itu gereja yang mengalami hal seperti itu, mari turun tangan dan buat sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan. Kalau saya sudah terima banyak berkat Tuhan, saya akan beritahu pada saudara-saudara sekalian. Ini proyek yang dulu saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian pada bulan Agustus tahun 2026. Supaya saudara mengerti betul bahwa inilah bagian dari proyek yang saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami seperti semangat dari Nikodemus yang tidak pernah muncul selama ini, supaya dia tidak tergeser untuk bisa membela Yesus. Dan sekarang tiba pada waktunya dia berkorban habis-habisan untuk Tuhan Yesus. Buat hal yang sama dalam hati kami untuk membangun gereja-Mu, membantu gereja yang tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.